Bab 73, Kesalahpahaman yang akhirnya selesai. Andreas mengangkat kepalanya, mengerutkan alis, dan bertanya, berteman. Emma menatap Andreas dengan tenang. Benar, mari kita bicara dari hati ke hati, tanpa memikirkan status atau latar belakang masing-masing. Ekspresi Andreas mulai normal kembali, tapi nadanya tetap serius. Setelah apa yang terjadi tadi malam, menurutmu apa itu masih mungkin? Emma sedikit bingung. Kenapa tidak mungkin? Aku tidak sekolot yang kamu kira. Andreas memotongnya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tidak bisa. Emma menatapnya tajam. Apa maksudmu? Andreas menjawab dengan tegas, sederhana saja. Beri aku kesempatan untuk membantumu menghadapi semuanya, atau beri aku waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, kita akhiri. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam hidupmu. Perlakukan aku sebagai teman. Melihatmu jatuh ke pelukan pria lain, lalu aku harus memberikan restuku. Maaf, aku tidak sebaik itu. Aku, Andreas, bukan seseorang yang kekurangan pasangan, tapi aku tidak mau menerima belas kasihanmu. Apalagi menjadi pelarian emosimu. Dan kamu membuat taruhan 3 bulan, lalu sekarang ingin menariknya lagi. Emma menegakkan tubuhnya dengan penuh wibawa. Aku, Emma, tidak pernah menarik kata-kataku. Tapi kamu lihat sendiri, Sander tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kali ini kamu beruntung, tapi bagaimana dengan lain kali? Balas dendam Sander tidak akan ada habisnya, hanya akan semakin buruk. Apa kamu bisa menghadapinya? Andreas menjawab tanpa ragu, bagaimana aku menghadapinya, itu urusanku. Emma mulai merasa cemas. Kenapa kamu tidak mengerti? Oke, mari kita berterus terang. Aku yang memutuskan pertunanganku sendiri. Bahkan tanpa kamu, Andreas, aku tetap tidak akan menerima lamaran Sander. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sudah melunasi semua hutangmu padaku, jadi kamu tidak perlu melibatkan dirimu lebih jauh demi aku. Andreas mendengar nada ketulusan dalam kata-kata Emma. Suasana hatinya yang gelap mulai menghilang, dan dia tersenyum tipis. Jadi, kamu khawatir padaku? Emma tampak gelisah sesaat, matanya berkedip panik, tetapi dia segera memasang ekspresi dingin lagi. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya tidak ingin melibatkanmu dalam urusanku. Andreas bergerak mendekat, wajahnya nyaris menyentuh wajah Emma. Benarkah begitu? Emma terpaksa mengalihkan pandangannya. Keteguhan dan sikap acuhnya runtuh di bawah tatapan Andreas. Dengan suara rendah, dia berkata, tentu saja. Andreas menantangnya, tatap mataku dan katakan itu lagi. Emma mencoba berkata, aku. Sebelum Emma selesai bicara, wajah Andreas tiba-tiba mendekat. Emma terpaksa bersandar sambil menopang tubuhnya dengan kedua tangan. Dia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi masih berusaha duduk diam. Jarak yang begitu dekat dan posisi pasif membuat Emma seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Terutama karena aura maskulin yang terpancar dari tubuh Andreas. Wajah dingin Emma perlahan memudar. Pipinya memerah, dan nada suaranya sedikit bergetar. Andreas, sudah kubilang, hidup atau mati, itu urusanku. Aku hanya tidak ingin melibatkanmu dalam masalah pribadiku. Mari berteman, itu akan lebih baik untukmu dan aku. Emma menambahkan dengan nada yang masih tajam, tetapi ucapannya terdengar lebih lunak dari sebelumnya. Andreas mendekat lagi. Suaranya pelan, nyaris berbisik di telinga Emma, kamu terlihat manis sekali saat sedang berbohong. Kata-kata Andreas, ditambah dengan nadanya yang lembut, membuat Emma tertegun. Terlebih lagi, wajah Andreas yang semakin dekat membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Detik berikutnya, Emma akhirnya bereaksi. Dia mendorong Andreas menjauh dengan sedikit panik. Andreas dengan cepat mundur dan kembali duduk di sisi lain sofa. Sebelum Emma sempat meluapkan amarahnya,
Andreas sudah bicara lagi. Tak perlu dibahas lagi, aku tidak akan mundur dari masalah ini. Tentu saja, kalau kamu takut jatuh cinta padaku dan mengakhiri taruhan ini atas kehendakmu sendiri, aku akan menghormati pilihanmu. Emma mendengus seolah mendengar lelucon. Jatuh cinta padamu. Andreas, apa kamu baik-baik saja? Jangan bercanda. Nada suara Andreas berubah serius, kembali ke dirinya yang tenang. Oke, karena taruhannya masih berlaku, simpan saja kata-kata itu sekarang. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi setiap kata yang kamu ucapkan tadi seperti pisau yang menusuk dan rasanya benar-benar menyakitkan. Emma menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi nada suaranya lebih tenang. Apa kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu ini? Andreas mengangguk mantap. Ya, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Dia melanjutkan, tentu saja, apa yang kamu katakan tadi bukan sepenuhnya salah. Kamu adalah seorang dewi dengan pengagum yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya seorang pria miskin sekarang. Aku tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya rumah, bahkan sifatku keras kepala. Tapi aku juga bukan tipe orang yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku hanya punya harga diri. Andreas menghela napas sebelum menambahkan, kalau kamu berakhir dengan pria seperti aku, hanya memikirkannya saja sudah membuatku merasa bersalah. Jadi, aku akan melakukan apa yang kamu sarankan. Emma mengerutkan kening. Apa maksudmu menurut apa yang aku katakan? Andreas mengangguk lagi, ya, seperti yang kamu bilang. Di depan orang lain, terserah kamu bagaimana memperlakukanku, tapi secara pribadi, kita mulai dari nol. Sebagai teman aku tidak merasa rendah diri karena keunggulanmu, Emma, tapi aku juga tidak mau menekanmu. Dia melanjutkan dengan nada penuh ketegasan. Lagi pula, tidak adil untukmu, seorang perempuan, menjalani hubungan sembrono dengan pria asing seperti aku. Aku bersedia menghormatimu, dan aku juga ingin memberi kesempatan untuk saling mengenal lagi. Kita tidak akan mengganggu kehidupan sosial satu sama lain. Untuk 3 bulan ke depan, siapapun yang menunjukkan perasaan lebih dulu, dia kalah. Andreas memberi jeda, menatap Emma dengan tatapan tegas. Kalau kamu takut kalah, anggap saja apa yang aku katakan tadi tidak pernah terjadi. Aku akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Setelah beberapa detik, Andreas menyelesaikan kalimatnya dengan nada mendesak, aku sudah mengatakan semuanya. Jadi, apa yang kamu mau? Beri aku jawaban. Bab 74, jangan meremehkan orang lain. Emma menatap Andreas dengan tajam. Andreas, jangan meremehkan orang lain. Andreas hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, aku anggap itu sebagai janjimu. Emma mengangguk setengah hati. Tapi Andreas, aku sarankan kamu jangan pernah berharap padaku. Banyak pria yang mengejarku bertahun-tahun, dan mereka bahkan rela mematahkan kepala demi aku. Tapi sejauh ini, aku belum pernah. Aku belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Andreas tertawa kecil sambil mengangkat bahu. Itu karena kamu belum bertemu denganku. Emma memutar bola matanya. Andreas, menurutku kamu ini terlalu percaya diri. Andreas tersenyum tenang. Yah, lihat saja nanti. Baru beberapa saat kita saling kenal, tapi kamu sudah mulai melihat sisi positifku. Tenang saja, sebenarnya aku tidak seburuk itu. Emma menghela napas panjang. Andreas, aku akui kamu orang baik. Tapi aku bukan tipe istri ideal. Aku bukan wanita yang mau mengurus suami atau membesarkan anak-anak. Jangan berharap aku berubah untukmu. Serius, mungkin kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dariku. Jadi, apakah itu tetap sepadan? Tanya Emma dengan nada serius, menatap Andreas. Andreas tersenyum tipis dan menjawab, jangan berikan aku label orang baik. Aku, Andreas Malcolm,
memang bukan orang jahat, tetapi aku juga tidak akan pernah menjadi orang baik menurut versi kamu. Dari sudut pandang tertentu, darah di tanganku mungkin lebih kotor daripada Sander. Dia melanjutkan, dan soal apakah ini sepadan atau tidak, itu urusanku. Jangan berpikir aku memiliki rencana apapun terhadapmu. Aku hanya ingin sedikit ketenangan pikiran. Saat Andreas mulai melangkah pergi, Emma dengan cepat bertanya, "Tunggu, kamu mau kemana?" "Balik ke asrama perusahaan. Kalau tidak, apakah kamu masih akan membiarkan aku tinggal di sini?" jawab Andreas dengan nada santai. Emma melotot dengan ekspresi sedikit bersalah. "Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya khawatir tentang luka di tubuhmu," ujarnya pelan. Sebenarnya Emma ingin bertanya di dalam mobil, tetapi suasana saat itu sedang tidak tepat dan dia tidak dapat berbicara. Baru kemudian Andreas teringat luka tusukan di punggungnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia menoleh sedikit ke belakang dan berkata santai, "Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Aku bisa mengurusnya sendiri nanti." Emma mendesah, tetapi tetap memberi perintah dengan tegas, "Luka itu berdarah, dan itu tidak ringan. Tunggu di sini, aku akan mengambil kotak obat." Andreas merasa sedikit canggung dengan ketegasan Emma, tetapi akhirnya dia duduk kembali. Tidak lama kemudian, Emma kembali dengan membawa kotak obat dan sebuah kemeja baru. Andreas memandangnya dengan bingung, dan Emma segera menjelaskan, "Aku membeli ini untuk ayahku saat hari ayah. Ternyata ukurannya terlalu kecil, jadi tidak pernah dipakai. Kamu bisa mencobanya nanti." Andreas menggaruk kepalanya. "Aku tidak bertanya, sebenarnya." Emma mengangkat alisnya. "Apakah kamu bertanya atau tidak, itu bukan urusanku. Tetapi ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan. Aku bukan wanita biasa. Villa ini aku beli dengan uangku sendiri. Selain ayahku, kamu adalah orang kedua yang masuk ke sini." Tatapan Andreas membuat Emma sedikit salah tingkah, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, "Apa yang kamu lihat? Cepat buka bajumu." "Hah?" Andreas tertegun. Emma membuka kotak obat sambil menghela napas kesal. "Hah, apa? Apakah tanganmu tumbuh di punggung? Cepat buka." Melihat keraguan-raguan Andreas, Emma tidak bisa menahan diri untuk mengejek, "Kamu laki-laki, kan? Kenapa sekarang jadi permalu begini? Kamu terluka demi menyelamatkanku, jadi jangan berpikir aku melakukan ini dengan sukarela. Selain itu, bukankah sebelumnya aku pernah melihatnya?" Di akhir kalimat, wajah Emma memerah, dan dia buru-buru memarahi dirinya sendiri. "Omong kosong apa yang aku bicarakan ini? Cepat buka bajumu." Andreas hanya bisa menghela napas pasrah sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Meskipun suaranya terdengar tegas, ini adalah pertama kalinya Emma membiarkan seorang pria membuka pakaian di depannya. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa gugup, dan dia pun tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Mulai menyiapkan desinfektan dan kapas medis. Namun, ketika pandangannya kembali ke punggung Andreas, dia terkesiap kaget, nyaris menjatuhkan benda di tangannya. Andreas tersenyum getir. "Sebenarnya, aku khawatir akan membuatmu takut. Serahkan saja padaku, biar aku yang mengurusnya sendiri." Emma mengatupkan bibirnya rapat-rapat, matanya nyaris enggan melihat punggung Andreas. Bekas luka memenuhi kulit Andreas, lebih dari selusin, besar dan kecil. Dibandingkan itu semua, luka baru yang muncul malam ini terasa tak seberapa. Emma menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak mau terlihat lemah di depan Andreas. Dengan suara tegas, dia berkata, "Takut? Siapa bilang aku takut? Aku hanya sedikit kehilangan keseimbangan tadi." "Jangan bergerak." Andreas hanya diam. Punggungnya tetap tegap, lurus seperti batang pohon pinus, membiarkan Emma melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa protes. Setelah beberapa waktu, Emma akhirnya selesai. Fa menarik napas lega,
lalu bertanya pelan, bekas luka ini asalnya dari mana? Andreas menjawab singkat, dari luar negeri. Emma cukup bijak untuk tidak menggali lebih jauh. Dia bertanya, apa ini sakit? Andreas tersenyum kecil. Tidak, jauh lebih ringan daripada ketika Kak Juan terluka di luar negeri. Nada bicara Andreas yang samar-samar menyiratkan kesedihan membuat Emma sedikit terpukul. Dengan lirih, dia berkata, maafkan aku. Andreas menggeleng, enggan memperpanjang topik itu. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu baik-baik saja, kan? Emma mengangguk. Aku akan membalut lukamu dengan kain kasa. Namun, membalut luka di punggung Andreas tidak semudah yang dia kira. Untuk melakukannya, Emma harus memeluk Andreas dari belakang. Menyadari hal itu, wajahnya memerah. Andreas yang menyadari kegugupannya berkata, berikan saja padaku. Aku bisa melakukannya sendiri. Saat dia mencoba meraih kain kasa, gerakan itu malah membuat lukanya kembali berdarah. Emma langsung mengomel, Andreas, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu duduk diam, kenapa malah bergerak? Andreas tidak bisa menahan tawa kecil. Untuk pertama kalinya, dia merasa Emma terlihat sedikit manis di balik ketegasannya. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, tangan Emma melingkar di punggungnya. Sentuhan lembut itu membuat detak jantung Andreas berdetak lebih cepat, sementara napasnya semakin berat. Bersambung.